Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menempuh perjalanan ilmu, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita semua. Dan tentunya seseorang yang dia duduk di majelis ilmu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, seseorang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenapa kok kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki dan mengatur alam semesta ini. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah, agar kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang melalaikan
adalah kehidupan yang penuh dengan senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan, adalah merupakan negeri kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka senantiasa mengetahui atas hal-hal tersebut. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya kehidupan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lahu wa laib. Kehidupan ini adalah merupakan kehidupan yang melalaikan, kehidupan yang penuh dengan senda gurau, kehidupan yang penuh dengan permainan. Dan inilah pada hakikatnya kehidupan dunia. Dan kehidupan hakikat yang sebenarnya adalah merupakan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, yang kita akan kembali dan menuju terhadap kehidupan tersebut. Oleh karena itu, setiap kita pasti akan bertemu terhadap yang namanya hari akhirat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau sekarang berada di dalam sebuah perjalanan, berada di dalam sebuah usaha, yang perjalanan dan usaha kita itu, ujung perjalanan tersebut famulaqih, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali mengingatkan kepada kita semua bahwasanya setiap kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita itu akan bertemu terhadap yang namanya kematian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap kita akan bertemu terhadap yang namanya kematian, dan setiap kita akan kembali ke negeri kita, yaitu negeri akhirat. Dan itu pula yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, inna likulli darin banuh. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, sesungguhnya setiap tempat itu punya anak. Fakunu abna al akhirah, maka jadilah kalian menjadi anak akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali senda gurau dan main-main. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an halatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang keadaan dunia dan akhirat. Wa fi dimni dzalika, dan tujuan dari itu semua, at-tazhidu fid dunya wat tashwiqu lil ukhra. Tujuan itu semua bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, agar seseorang itu zuhud di dalam urusan dunia, wat tashwiqu lil ukhra, dan agar seseorang itu rindu terhadap yang namanya akhirat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, begitu pula diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, membekas asar dari tikar tersebut ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedih melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian.
Bahkan sebagian para sahabat pun nangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di atas tikar dan berbantalkan adam, yaitu sebuah kayak tanah liat, kemudian hanya sebuah ditutupi dengan daun kurma. Ketika melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Rum dan Raja Kisra dengan keadaan mereka yang mereka bisa tidur di atas dipan-dipan empuk mereka. Sedangkan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mali wa mad dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Apakah engkau enggak ridho, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala berikan akhirat untuk kita. Ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan dalam kehidupannya bagaimana seseorang itu bermuamalah dengan dunia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengibaratkan tentang dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang yang lewat di sebuah perjalanan kemudian bertemu dengan sebuah pohon, kemudian bernaung, kemudian kembali berjalan. Itulah kehidupan tentang kehidupan dunia. Yang dimana seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kemudian diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan dijamin rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mempelajari di ayat-ayat yang sebelumnya bahwasanya apa? Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam semesta ini kecuali apa? Semua rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang berjuang, berusaha untuk mencari bekal kehidupan akhiratnya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an halatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua tentang keadaan dunia dan akhirat. Dan termasuk di antara hal tersebut at-tashidu fid dunya wat tashwiqu lil ukhra. Tujuan dari itu semua agar seseorang itu bisa zuhud dalam kehidupan dunianya, ngambil yang sekedarnya saja. Hanya bisa mengantarkan seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu terhadap urusan akhiratnya. Kata beliau, faqala wa ma hadhil hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini fil haqiqah illa lahu wa la'ib, kecuali sendau gurau dan permainan. Yang dimana permainan dunia ini, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, talhu biha al-qulub, melalaikan hati kita dunia tersebut. Bagaimana hati itu berusaha untuk melalaikan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat. Bagaimana dunia selalu menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa tal'abu bihal abdan, dan dunia ini, dengan dunia tersebut jawarih seseorang atau badan-badan tersebut selalu apa? Bermain-main. Bisa babi ma ja'alallahu fiha minazinati wal ladzat. Dengan sebab apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di dalam urusan dunia itu berupa apa? Berupa hiasan, berupa kesenangan. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Ini semua urusan dunia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu perhiasan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu begitu menyenangkan. Tapi ternyata apa? Dunia itu adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah merupakan ujian. Apakah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini menjadikan hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anggota badan kita justru malah bermain-main dengan urusan dunia dan kita lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, wasyahawatil khaliyati lil qulubi al mu'ridah al-bahijatu lil uyunil ghafilah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu adalah merupakan perhiasan dan kelezatan, dan menjadikan dunia itu adalah merupakan syahwat yang kosong, yang menjadikan hati seseorang itu menjadi apa? Menjadi berpaling. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia tersebut yaitu perhiasan yang disukai oleh mata-mata orang-orang yang lalai. Al-mufrihatu lin-nufusil mubtilah al-batilah. Begitu pula Pak, dunia itu menjadikan kesenangan bagi jiwa-jiwa yang condong terhadap urusan dunianya. Tsumma tazulu sari'an. Kemudian dunia tersebut akan pergi begitu cepat. Inilah kehidupan dari dunia. Watang qadi jami'an, kemudian apa? Hilang semuanya. Walam yahsul minha muhibbuha illa 'alan nadam wal husrati wal khusran. Dan tidak didapatkan dari orang-orang yang mereka cinta terhadap dunia tersebut kecuali apa? Kecuali penyesalan, kecuali kerugian. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka cinta terhadap yang namanya dunia. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh beliau Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang begitu cepat, kehidupan yang begitu cepat habisnya, yang menjadikan orang-orang yang cinta terhadap dunia itu akan menjadi apa? Menjadi menyesal dan menjadi kerugian. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan orang-orang yang mereka sibuk dengan urusan dunianya, justru mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunianya itu diadab ketika mereka mencari dunia, ketika mereka mendapatkan dunianya dan mereka kehilangan dunianya. Orang yang mereka sibuk dengan urusan dunia, dia selalu akan dibingungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Wahai Muhammad, jangan engkau terkagum-kagum, terheran-heran dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Jangan membuat kalian itu heran terhadap harta-harta mereka. Begitu pula kita, jangan kita heran dengan orang yang punya harta. Orang yang punya mobil, orang yang punya motor, orang yang punya rumah, orang yang punya harta banyak. Jangan dikira Pak, mungkin antum lebih enak tidur dibandingkan mereka. Saya pernah ketemu sama orang, orangnya Masya Allah kaya raya. Saya tanya sama beliau, "Pak, antum itu sehari tidur berapa jam?" Gitu. Anak tidur itu 3 jaman Ustaz. Tidur cuma 3 jaman. Kenapa? Apa yang diurus? Yang diurus perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Dan subhanallah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Masya Allah, kita bisa tidur dari jam 9 sampai menjelang subuh. Lebih nikmat gitu kan. Meskipun gak punya duit ya bisa tidur. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya perkara dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka punya harta, punya kekayaan yang banyak, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan harta kekayaan tersebut liyu'adzibahum biha fil hayati dunia, untuk mengadab mereka di dunia. Dibikin sibuk dengan urusan dunianya, gak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang-orang yang mereka sibuk dengan urusan dunia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertama dia mencari dunia. Bagaimana orang mencari dunia sebagai capeknya Pak? Sibuknya orang mencari dunia.
Orang kalau dia mencari dunia terus-menerus, dari dia mencari dunia saja sudah capek. Dia mencari dunia pagi, siang, sore, malam, berusaha untuk mendapatkannya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka mengejar dunia. Kemudian apa? Ketika dia mendapatkan dunia, ketika dia sudah mendapatkan dunia, sibuk apa enggak? Sibuk jaganya, takut kehilangannya, was-was dan lain sebagainya. Diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan dunianya kalau seseorang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya sudah bingung, ya kan? Sudah menghabiskan waktu begitu banyak, pagi, siang, sore, malam semua waktunya untuk dicari. Kemudian ketika sudah mendapatkannya, dia apa? Dia resah, bingung untuk menjaganya, gitu. Makanya coba, saya itu kadang mikir, ada kalau orang punya Honda Supra, ya, punya Honda Supra, mungkin tahun 90, tahun 95 atau apa dan sebagainya. Dia naruh motornya di situ, nggak dikunci, paling dikunci biasa, nggak ditenggok, nggak di anunya dan sebagainya. Dia tenang saja, nggak kepikiran. Kenapa? Oh, sepedanya cuma Supra kok, gitu. Sama orang yang punya mungkin PCX, gitu semua, ya kan? Itu subhanallah. Terkadang kan dia mikir mau masuk masjid, sih, nggak lupa dikunci bawahnya, kunci tenggoknya diperhatikan, betul-betul ditutup dan sebagainya. Ini urusan dunia, ya kan? Yang punya urusan dunia yang banyak sama yang sedikit saja, itu saja sudah berbeda, Pak. Urusannya sudah berbeda. Sekarang kita punya mobil, yang satu punya mobil biasa, ya kan? Punya mobil, Pak? Nah, Starlet merah gitu kan, santai ditaruh, santai gitu kan. Sama orang punya mobil Alphard gitu, diparkir, mau diparkir mikir, didelok dulu gitu loh, mau mepet nggak ya, mau gores, hatinya resah terus. Carinya sibuk, carinya dari pagi, siang, sore, malam, kemudian sudah punya resah, kepikiran, takut tergores, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang mereka apa? Sibuk dengan urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala mengadab ahlu dunia itu dengan apa? Dengan dunianya. Di mana? Belum keadaan mati saja, Pak. Belum ditanya macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan kemana, itu saja sudah diadab sama Allah Subhanahu wa taala, disibukkan hatinya untuk mikirin dunianya. Gak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, lalai. Ketika dia cari sudah seperti itu. Ketika dia mendapatkannya, dia sudah dibikin resah, hatinya gak tenang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ketika kehilangan, Pak. Coba kalau ketika kehilangan dari urusan dunianya, subhanallah, tambah gak karu-karuan. Tambah gak karu-karuan. Sedihnya itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau sudah kehilangan urusan dunia. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan urusan akhirat, gak tahu tentang hakikat dunia, seseorang itu akan diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunianya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengajarkan kepada kita semua, kenapa kok kita itu harus tahu tentang hakikat dunia? Kenapa kok kita harus tahu tentang hakikat akhirat? Dunia itu, Pak, ada bagian dohirnya, ada bagian batinnya. Bagian dohirnya ya nikmat. Bagian dohirnya itu nikmat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu semua kenikmatan secara dohir. Tapi kita juga harus tahu tentang bagian dunia itu secara batinnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perjalanannya Qarun. Ketika Qarun itu fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, kata Allah. Ketika Qarun itu keluar dengan pakaian mewahnya, kemudian dengan apa? Dengan kunci-kunci gudangnya yang latanu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulil quwwah, dipikul sama orang-orang yang kuat. Ketika Qarun keluar dengan perhiasan dunianya, dengan kunci yang begitu banyak tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua kelompok orang. Setelah ayat tersebut, kelompok yang pertama yaitu kelompok orang awam yang tahu dunia secara dohir saja. Kelompok orang awam yang dia tahu dunia secara dohir. Bagaimana perkataan mereka?
innahu ladzu haddin adzim. Qarun itu punya bagian yang banyak. Kan seperti itu. Bahkan mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya aku dikasih seperti halnya apa yang di Qarun itu dikasih. Ini orang awam melihat dunia secara zahir. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang dikasih ilmu, wa qala alladziina utul ilm. Kemudian setelah Allah menceritakan kelompok orang awam yang melihat dunia dari sisi zahir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang punya ilmu, yang tahu tentang hakikat dunia, maka mereka mengatakan wailakum. Oh, kecelakaan. Loh, dapat dunia kok malah kecelakaan. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa qala alladziina utul ilm, orang yang dikasih ilmu. Makanya orang yang dia punya ilmu, dia tahu hakikat dunia, dia tahu hakikat akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup perkataannya, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kenapa? Karena orang yang tahu, orang yang punya ilmu, orang yang kenal tentang hakikat dunia, enggak mungkin mengedepankan urusan dunia dengan urusan akhiratnya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang dunia ini? Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Bahwasanya kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang selalu melalaikan hatinya, kehidupan yang hanya main-main saja. Inilah kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annama." Gimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat akhir-akhir Al-Hadid itu, "I'lamu hadhil hayatud dunya lahu wa la'ib wa takatsurum bainakum." Bentar. Kena buka ayatnya biar kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Ini kehidupan dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ketahuilah kehidupan dunia itu hanya la'ibun wa lahwun, main-main dan hanya sendau gurau, wa zinah, dan hanya sebuah perhiasan yang kita lihat itu indah. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Yang kalian dengan dunia itu apa? Tafakhur. Kalian dengan dunia itu hanya berbangga-bangga di antara kalian. Dan kalian apa? Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itulah kehidupan dunia, dan kita bisa saksikan kehidupan dunia kita. Kita punya rumah, Pak. Antum, kita semua kalau baru bangun rumah, gimana rasanya kalau kita baru bangun rumah? Biasanya apa? Diwet-wet, ya kan? Disayang-sayang supaya temboknya nggak dicoret-coret, supaya ini dan lain sebagainya, bersamaan dengan waktu. Allahu Akbar. Apalagi punya anak-anak. Ya itulah dunia. Nanti kalau sudah coret-coret, sudah mulai ada yang bocor, awal-awal 1 bulan, 2 bulan disenengi, gitu loh, dirawat, disenengi. Sudah setahun, sudah 2 tahun, wis bocor 1, bocor 2, wis jarno. Sekarang seperti itu. Kadang tambah nggak karuan, sama seperti punya mobil seperti itu, punya motor sama seperti itu. 1 bulan, 2 bulan, subhanallah, kinyis-kinyis, dirawat, setiap hari dimandikan, untuk 2 tahun, 3 tahun, Pak. Ya kan? Biasa saja, yang biasa dirawat setiap hari, dimandikan setiap hari, dapat setahun 2 tahun, mbok ya 1 bulan nggak dicuci, biasa saja. Itu kehidupan dunia. Kita awalnya itu cuma apa? Tafakhur bainana. Anak punya motor, anak punya mobil, anak punya rumah, anak banyak anak, anak banyak istri. Itu kehidupan dunia, hanya untuk tafakhur wa takatsur. Hanya untuk berbangga-bangga dan hanya untuk apa? Takatsur, banyak-banyakan. Tapi setelahnya apa? Setelahnya sudah selesai. Karena apa? Tangqadi syari'an. Dunia itu akan begitu cepat perginya. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa amma darul akhirah, adapun kehidupan akhirat.
Yang ini adalah merupakan kehidupan yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha darul hayawan. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah merupakan kehidupan al hayawan, ai al hayatul kamilah, kehidupan yang begitu sempurna. Kehidupan yang kekal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan fa innad dunya aqbalat mudbiratan. Dunia itu dia selalu meninggalkan kita. Sedangkan fa innal akhirah aqbalat mudbiratan, sedangkan akhirat itu datang terus mendekati kita. Kalau dunia dia pergi meninggalkan kita, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sedangkan akhirat dia datang terus mendekati kita. Fa inna likulli darin banu, dan sesungguhnya setiap tempat, yaitu baik negeri dunia maupun negeri akhirat, itu punya anak. Fakunu abna al akhirah, maka jadilah kita itu menjadi anak akhirat, karena akhirat itu adalah merupakan al hayawan. Allah Subhanahu wa taala sifati akhirat itu dengan al hayawan, kehidupan yang sangat sempurna. Kata beliau, allati min lawazimiha, karena Allah Subhanahu wa taala sifati akhirat itu dengan hayawan, yaitu kehidupan yang sempurna. Allati min lawazimiha, yang konsekuensi dari itu semua, antakuna abdana ahliha fi ghayatil quwwah. Termasuk diantara kelaziman akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Kelaziman dari itu akhirnya apa? Badan-badan ahlul akhirat itu kuat-kuat, makanya kekal nanti di akhirat. Badannya ahlul akhirat itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawwahum fi ghayati syiddah, dan kekuatan mereka itu betul-betul puncak dari kekuatan. Li'annaha abdanun wa qawiyyun khuliqat lihayah, karena badan dan kekuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk kekal. Kalau kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dhafan wa syaibah. Itu kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia kita, perjalanan kita, dari kita lemah jadi kuat, setelah kuat kita jadi lemah dan kita jadi tua. Itu kehidupan kita. Tapi kalau akhirat diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sudah dalam keadaan dan kuat dan puncak dari kekuatan. Makanya nanti penduduk akhirat itu diperkirakan umurnya itu berapa? 30? Ya kan? 33, 34, kekuatan puncak dari kekuatannya. Kan seperti itu. Bukan sebuah perjalanan yang kayak kita sekarang ini gitu. Kalau dulu bapak-bapak Masya Allah gitu kan, yang dari dulunya lemah, bayi nggak bisa apa-apa, kemudian menjadi syabab, menjadi kuat, ya kan? Untuk kerja pagi, siang, sore juga Masya Allah kuat, sampai hingga akhirnya menua, hingga akhirnya menjadi lemah, hingga akhirnya menjadi gak punya kekuatan apa-apa. Semakin tua kan semakin banyak keluhan, kan seperti itu. Pinggang loro, ini loro, semuanya sakit kan seperti itu. Semakin melemah. Sebenarnya kelemahan dari sebuah kelemahan yang kita rasakan semakin tua, itu sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala ngasih sinyal bahwasanya kita itu mau kembali kepada negeri akhirat kita. Harusnya orang ketika dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, wis mulai sakit pinggangnya, kaki sudah mulai asam urat, mulai linu-linu gitu kan. Itu sebenarnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, oh iya memang kita ini tambah tua, kan seperti itu. Yang biasanya dulu lari kuat, badminton kuat, sekarang kok gampang capean dan lain sebagainya. Ini sebenarnya oh yes, harus paham, harus sadar diri. Oh ya, ini sinyal saya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa ayyakuna mawjudan fiha kullu ma takmulu bihil hayah, maka segala sesuatu yang ada di akhirat itu apa? Yaitu segala sesuatu yang menyempurnakan kehidupan. Makanya kekuatannya sempurna karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Wa tatimmu bihil ladzat, dan menyempurnakan keledatan di akhirat. Min mufrihatil qulub, dari bahagianya hati, wa syahwatil abdan, dan syahwat-syahwatnya badan, dari minal ma'akil wal masyarib wal manakih wa ghairi dzalika, dari makanan, dari minuman, dari pernikahan dan selain dari itu.
Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk akhirat, yaitu apa? Badan yang kuat dan kekuatan yang kuat. Sehingga apa? Ketika ada makanan, gak mikir Pak antum kalau di surga, ya kan? Gak mikir, ini kolesterol, ya kan? Gak mikir ini gula, gak mikir. Karena apa? Sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala badannya untuk kehidupan yang abadi. Gitu kan? Kalau sekarang alhamdulillah masih syabab, umur 30, 35 makan masih Masya Allah. Wis mulai 40 mikir, ini kolesterol, mikir lagi ini asam urat, mikir lagi ini gula. Semua sudah dipikir. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini akan habis. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan akhirat memang untuk kekal. Maka beliau mengatakan mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Bagaimana nikmat-nikmat dari kehidupan akhirat itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mata enggak pernah melihat, telinga enggak pernah mendengar, wala khatara ala qalbin bashar, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Nikmatnya surga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat sesuatu yang nikmat. Ternyata apa? Kenikmatan surga jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Kalau kita mendengar nikmatnya surga, ada bidadari, kemudian ada makanan, kemudian ada tempat tidur yang luar biasa, tajri min tahtiyal anhar, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, kayaknya pun indah, kita bayangkan. Ternyata apa? Wala khatara ala qalbin bashar. Surga jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Itu kehidupan dari surga. Begitu pula akhirat, Pak. Begitu pula neraka. Jangan dikira terus surga tok yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'alal qalbin bashar. Neraka juga sama. Kita ngelihat adab yang begitu luar biasa, neraka jauh lebih luar biasa adabnya. Kita dengar bahwasanya neraka adabnya seperti itu, maka apa? Jauh lebih luar biasa dari apa yang kita dengar. Kita bayangkan bagaimana adab neraka jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Maka inilah kehidupan akhirat, kehidupan yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanu ya'lamun." Seandainya mereka mengetahui itu semua, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Lama atharud dunya 'alal akhirah." Kalau manusia itu tahu bahwasanya kehidupan dunia secara hakikat dan kehidupan akhirat secara hakikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka betul-betul tahu, lama atharud dunya 'alal akhirah, mereka enggak akan pernah mengedepankan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enggak bisa kita bisa sampai ke derajat mengamalkan wal akhiratu khairun wa abqa kalau kita nggak punya ilmu tentang ilmu dunia, kita nggak punya ilmu tentang ilmu akhirat. Kalau kita nggak pernah membuktikan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam kehidupan kita hanya di lisan saja akan bisa ngomong, oh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Di lisan kita bisa mengatakan seperti itu, tapi ketika praktek di lapangan, ketika dipraktek di lapangan nggak karu-karuan, Pak. Kita malah kebalik-balik, gitu kan? Kadang sholat saja, sing penting dunia dapat. Kadang kita untuk melakukan ketaatan bentar, yang penting akhirat, yang penting dunia dapat. Gimana kita mau mempraktekkan wal akhiratu khairun wa abqa? Akhirat itu jauh lebih baik dan akhirat itu jauh lebih kekal kalau kita nggak punya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau kanu ya'lamun. Pentingnya kita duduk di majelis ilmu, pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu itu ya kita untuk mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk betul-betul tahu tentang hakikat akhirat, sebenarnya ini kan rukun iman yang kelima, iman terhadap yaumul akhir. Ya kan? Supaya kita bisa meyakini wal akhiratu khairun wa abqa, keimanan kita terhadap yaumul akhir itu harus kuat. Kehidupan kita terhadap yaumul akhir itu harus kuat. Dan kita harus betul-betul tahu secara rinci bagaimana kehidupan hari akhirat dari sebuah perjalanannya. Dari kita meninggal,
bagaimana kita sendirian dan begitu cepatnya dunia meninggalkan kita, gitu. Dan begitu cepat orang-orang melupakan kita. Itu kehidupan dunia. Sedangkan kita, kalau kita nggak punya bekal akhirat kita, apa yang mau kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum lagi perjalanan nanti di yaumul mahsyar. Bagaimana seseorang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang begitu berat, matahari didekatkan, dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi melewati sirat. Kalau kita nggak kuat-kuat punya ilmu tentang al-imanu bil yaumil akhir, sulit bagi kita semua untuk kita menerapkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Hanya lisan kita yang bisa ngomong, tapi apa? Kehidupan kita tetap kita lebih mengedepankan dunia dibandingkan dengan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kanu ya'lamun lama atharu dunya 'alal akhirat." Seandainya mereka betul-betul tahu tentang hakikat dunia dan akhirat, mereka akan mengedepankan urusan akhirat dibandingkan dunia mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana hakirnya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan bersama para sahabat, kemudian dikasih dengan bangkai kambing. Kemudian dikatakan kepada para sahabat bahwasanya apa? Dunia gak jauh lebih berat daripada bangkai kambing ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bentuk dari bagaimana dunia itu begitu hakirnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang hakirnya dunia. Begitu rendahnya dunia. Banyak sekali. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat sebelum diperintahkan sholat, sebelum diperintahkan puasa, zakat dan lain sebagainya. Rasulullah itu menancapkan ke hati para sahabat, akhirat itu hebat, dunia itu rendahan. Karena apa? Dengan kita kuat mengenal akhirat itu kuat dan dunia itu rendahan, orang itu akan mudah untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ininya lemah, dunia masih kuat, akhirat rendahan, terus gimana seseorang akan kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum coba baca bagaimana kisahnya para sahabat ketika habis peperangan Hunain, ya kan? Habis peperangan Hunain kalau nggak salah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ghanimah, kemudian dikasihkan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dari ahlu Makkah, dikasihkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Apa yang terjadi? Sahabat Ansor, Pak. Sahabat Ansor imannya kayak apa, Pak? Hebat imannya. Tapi apa? Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi-bagikan ghanimah kepada ahlu Makkah, sampai mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa? Oh, Rasulullah sudah datang keluarganya, sudah datang sahabat-sahabatnya, lali sama saya, lupa sama kita. Gitu. Itu sahabat Ansor, imannya yang sudah nancep saja, sudah diajari sama Rasulullah SAW. Itu setelah Fathu Makkah, Pak. Sudah paling tidak 10 tahun Rasulullah itu di Madinah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bagi-bagi ghanimah kepada ahlu Makkah, sahabat Ansor sempat sedih. Oh, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah datang, ahlu Makkah sudah masuk, lupa sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas melihat hal itu. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan lagi tentang urusan akhiratnya kepada sahabat Ansor. Apakah kalian nggak ridho mereka pulang membawa harta-harta ghanimah, sedangkan engkau pulang bersama Rasulullah? Gitu. Engkau pulang ke Madinah itu bawa Rasul, bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kebaikan kepada kalian. Ahlu Mekah pulang mereka bawa harta. Mereka kembali ke Mekah bawa harta rampasan Hunain. Sedang engkau wahai sahabat Ansor pulang ke Madinah bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kenikmatan. Akhirnya sahabat Ansor dengan keadaan seperti itu, hatinya balik lagi cinta terhadap akhirat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayatnya, mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat ilmu, nikmat luar biasa besarnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim.
la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, walaqad atainaka sab'am minal mathani, wahai Muhammad, aku sudah memberikan kepadamu 7 dari sesuatu yang semisal. Sebagian para sahabat mengatakan 7 dari ayat-ayat yang semisal ini surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan 7 ini adalah merupakan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-A'raf. Jadi 7 surat besar-besar diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal adzim. Dan aku berikan kepadamu Muhammad, yaitu apa? Quran yang besar. Ilmu enggak ini, Pak? Ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna ainaika. Jangan engkau lepaskan pandangan-pandangan wahai Muhammad, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada orang-orang yang kami berikan harta yang banyak sehingga mereka senang dengan harta-harta tersebut, menikmati harta tersebut. Dan Allah mengatakan apa? Wala tahzan alaihim, dan engkau enggak perlu sedih melihat orang yang dikasih harta. Kalau engkau sudah dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat besar. Nikmat yang begitu besar. Ini Rasulullah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal adzim la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim. Kita terkadang Pak dikasih ilmu kayaknya kita orang paling sedih. Ya kan? Baru kalau dapat harta dikasih bagi-bagi duit baru senangnya luar biasa. Tapi kalau dikasih ilmu, dikasih pengajaran, dikasih peringatan, dikasih dzikro, kayaknya kita adalah orang yang paling fakir. Padahal apa? Kita adalah orang yang paling kaya. Kita adalah orang yang luar biasa dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diingatkan akan hal tersebut. Para sahabat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansor diingatkan. Orang-orang Mekah mereka balik bawa harta, sedangkan kalian balik bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan luar biasa, bawa ilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan Pak bisa duduk di majelis ilmu, ini nikmat yang sangat besar. Terkadang apa? Enak ya delok uang berangkat kerja gitu kan. Itu mungkin juga iri. Kalau dia dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, melihat bapak-bapaknya subuh-subuh, ya Allah Pak, enak ya Pak, antum kok bisa duduk majelis ilmu. Gitu. Sedangkan kadang yang duduk di majelis ilmu ngelihat, berangkat kerja, kebalik-balik. Itu semua tergantung taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lau kanu ya'lamu, dikaitkan dengan ilmu. Semakin orang kuat ilmunya tentang hakikat akhirat, semakin orang kuat ilmunya tentang hakikat dunia, maka apa? Lama atharu dunia alal akhirah. Mereka enggak akan pernah mengedepankan dunia daripada akhirat. Walau kanu yaqilun lima raghibu andaril hayawan. Seandainya mereka mau memikirkan dari apa-apa yang mereka inginkan dari kehidupan yang kekal. Wa raghibu fi daril lahwi wal la'ab, dan apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia. Cari dunia terus-terusan, ya ujung-ujungnya dunia juga ditinggalkan, Pak. Ya kan? Ujung-ujungnya dunia ditinggalkan. Cari dunia sebanyak-banyaknya, bikin rumah sebesar-besarnya, beli mobil sebanyak-banyaknya, meninggal gak akan dibawa ke kuburan, gak akan dibawa untuk dikuburkan juga, ditinggalkan semuanya, gitu. Ditinggalkan semuanya. Fadalla dzalika ala anna alladziina ya'lamun la budda ay yu'athirul akhirah 'ala dunya. Itu menunjukkan semua bahwasanya apa? Orang kalau mereka tahu, mereka gak akan mengedepankan dunia daripada akhiratnya. Lima ya'lamunahu min halatid darain, karena mereka tahu tentang hakikat dua negeri yang ada ini, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Orang kalau betul-betul tahu, akhirnya apa? Ya dia terus-terusan akan mencari kehidupan akhiratnya. Sedangkan kehidupan dunianya ini semua akan kita tinggalkan. Kehidupan dunianya ini hanya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya kita itu seperti halnya orang yang hanya singgah di bawah pohon, kemudian kita akan pergi lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Lahwun wa la'ib, main-main dan hanya senda gurau. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan Allah Subhanahu wa taala, coba Bapak kalau paham bahasa Arab, ini di sini banyak sekali penakitan dari Allah. Wa inna, di situ ada inna. Ad-darul akhirah, lahiya, ada dhamir fasal. Kalau bahasa Arab ini ada dhamir fasal, penguatan lagi. Kemudian Allah mengatakan ada lamnya, lahiya, ada lamnya, ada dhamir fasalnya. Ini menunjukkan penakitan yang betul-betul luar biasa. Sampai 3 kali Allah itu memberikan taukid di dalam kalimat ini, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Itu sampai 3 kali penakitan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal, yang semua orang itu akan kembali ke kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka betul-betul mengetahui atas hal tersebut. Maka inilah yang harus betul-betul kita bangun, ikhwani fillah. Keimanan kita terhadap al-imanu bil yaumil akhir. Kehidupan kita itu harus kita bangun dengan kehidupan al-imanu bil yaumil akhir. Alhamdulillah kemarin Ustaz Fadil juga sudah mengajarkan kan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yaitu stasiun kehidupan yang diajarkan. Alhamdulillah itu mengajarkan kepada kita fase-fase kehidupan kita, dari fase rahim, fase dunia, ya kan? Kemudian fase kematian, fase barzah dan lain sebagainya. Itu kan semua mengajarkan kepada kita kehidupan kita itu di dunia sebentar, sedangkan kehidupan akhirat kita itu adalah merupakan kehidupan yang panjang, kehidupan yang lama, yang sepastinya harusnya kita jauh lebih menyiapkan itu dibandingkan kehidupan dunia. Pak, kita hidup di dunia cuma 60-70 tahun, Pak. Dan itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak, Pak? Antum dijamin sama Allah, Pak? Kita yakin nggak? Dijamin sama Allah, rezeki kita dijamin. Yakin apa enggak, Pak? Dijamin, Pak, sama Allah. Hidup kita 60-70 tahun itu pun dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya itu mau mengucapkan yakin kok ragu-ragu. Yakin apa enggak, Pak? Rezeki kita dijamin sama Allah. Yakin kan? Sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat jauh lebih lama dari 60-70 tahun. Dan enggak ada jaminan. Siapa yang jamin kita, Pak? Siapa yang jamin? Yang jamin kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya kan? Sebagaimana yang di dalam hadis syafaatul uzma, datang ke Nabi Adam angkat tangan, datang kepada Nabi Nuh juga angkat tangan, datang kepada Nabi Ibrahim angkat tangan. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Siapa yang jamin kita? Tidak ada. Itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun aslinya juga nggak bisa jamin. Berdoa dulu sama Allah. Berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, sujud, minta sama Allah Subhanahu wa taala, baru apa? Is'al tu'ta. Kamu minta, baru aku kasih. Disuruh minta dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi, disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jaminan kita selamat. Tidak ada jaminan amalan kita juga diterima. Tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kehidupan dunia kita rezeki dijamin. Gitu. Sama Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kita, hidup kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala, cuma kita itu sisa apa? Ikhtiar dan tawakal serta ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi. Masalahnya apa? Kita ikhtiar iya, ya kan? Tawakal alhamdulillah, cuma kadang kita kurang ridho. Dibagi sekian, delok tonggo nipu, akhirnya kita terus ngerasa kurang, enggak qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal cukup, alhamdulillah, bahkan lebih. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita semua di pagi yang berbarokah ini, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat, semoga menjadikan kita jauh lebih
kuat di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil pelajaran di kesempatan yang berbarokah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.